Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Erawati Aryani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang Angkatan 2 tahun 2021. Video PPL 3 ini dilakukan secara daring dengan materi mobilitas sosial, submateri saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial, kelas 8, semester ganjil, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning menggunakan pendekatan saintifik. Berikut ini adalah video PPL 3 yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Iya. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Iya. Kemudian bagaimana keadaan jaringan di tempat kalian? Apakah aman? Aman, Bu. Kuota kalian bagaimana? Apa cukup untuk pembelajaran hari ini? Enggak cukup, Bu. Jadi ingat juga anak-anak siapkan buku paketnya ya, jangan lupa ya. Kemudian siapkan juga alat tulis kalian, oke? Jadi kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Silakan Adi dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Di. Nah, hari ini setelah Ibu perhatikan ternyata personil kita lengkap ya. Jumlahnya pas dan tidak ada yang tidak hadir sama sekali. Kemudian tadi pagi apakah anak-anak semua sudah mengisi absensi di classroom? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Nah, anak-anak, tidak lupa Ibu ingatkan ya, di situasi pandemi seperti ini, anak-anak selalu ingat jaga diri baik-baik, hindari dulu aktivitas berkumpul dengan banyak orang, dan ingat kalau kemana-mana harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, jadi kita latihan fokus dulu. Perhatikan di layar masing-masing. Semua ikuti ya. Baik, ikuti lingkaran kecil. Ikuti semua gerakannya, lingkaran kecil, tunjuk mata. Nah, ada yang tidak fokus. Ya, Agus Manik nih tidak fokus. Tunjuk mata, hidung ditunjuk. Sama Eki tadi ada yang nggak fokus ya. Oke, lagi sekali. Konsentrasi dulu, latihan fokus. Lingkaran kecil, lingkaran besar, tunjuk bibir. Iya, semuanya sudah fokus ternyata ya. Baik anak-anak, kita nyanyikan lagu wajib dulu satu ya. Sorak bergembira semua. Ya. Jadi semuanya pagi hari ini sudah bersemangat sekali ya. Baik anak-anak, langsung saja kita pada materi kita hari ini. Izinkan Ibu untuk berbagi layar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anak-anak, jadi kita hari ini adalah tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nanti kegiatannya yaitu adalah ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi, dan juga ada kegiatan tanya-jawab. Maka diharapkan kalian dapat mengidentifikasi saluran mobilitas dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menganalisis saluran mobilitas sosial dengan benar. Yang selanjutnya menganalisis dampak mobilitas sosial dengan benar. Kemudian menyajikan hasil analisis saluran dan dampak mobilitas sosial dengan baik.
Yang terakhir adalah membuat laporan hasil analisis saluran dan dampak mobilitas sosial dengan benar. Kemudian, adapun kegiatan penilaian yang akan Ibu lakukan itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi untuk penilaian sikap yang akan Ibu nilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Jadi untuk penilaian keterampilan di sini itu dinilai dari kegiatan diskusi, kemudian presentasi dan laporan LKPD yang kalian buat nanti. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti penilaian pengetahuan itu akan dilakukan selama pembelajaran. Ya, jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan saat pembelajaran ini berlangsung, nanti akan memperoleh nilai tambahan. Semuanya Ibu sudah catat di sini nanti, ya. Kemudian juga di akhir pembelajaran akan ada tes pilihan ganda, yaitu soal evaluasi dalam bentuk Google Formulir. Nah, materi itu semalam sudah Ibu share di di Google Classroom, yaitu modul dan LKPD. Bagaimana? Apa sudah ada yang membaca? Sudah, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ayo coba diingat-ingat dulu. Pendorong mobilitas sosial ada 6, yaitu faktor struktural, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan kemudahan akses pendidikan. Iya, terima kasih jawabannya Vina. Ternyata Vina masih ingat ya materi kita minggu lalu. Kemudian siapa lagi yang bisa mengingat kira-kira materi kita apa minggu lalu? Ya, Bu. Iya, silakan Yogi. Faktor penghambat mobilitas, kemiskinan dan diskriminasi. Iya, benar sekali. Nah, ternyata semua anak-anak masih mengingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, ayo kuisnya kira-kira dibaca dulu, dipahami dulu soalnya. Ya, kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini terkait dengan pelajaran minggu lalu. Dan silakan Amelia, jawabannya nomor 1 apa? Bu. Iya, kita coba klik ya. Benar nggak jawabannya Amel ya? Kemiskinan. Iya, jawabannya Amel benar. Silahkan anak perhatikan gambar apa ini? Ayo, yang bisa. Gambar ini adalah perjalanan karir Bapak Jokowi. Kira-kira mobilitas apa yang terjadi pada Bapak Jokowi? Mobilitas yang dialami oleh Bapak Jokowi adalah mobilitas vertikal ke atas. Gimana mobilitas bisa terjadi? Mobilitas sosial pada Bapak Jokowi itu bisa terjadi dikarenakan adanya mobilitas sosial yang mungkin seseorang dapat meningkatkan status sosialnya. Jadi setiap orang itu dapat mewujudkan mobilitas sosialnya dengan adanya saluran mobilitas sosial. Jadi siapa kira-kira yang bisa menyebutkan apa saja saluran mobilitas sosial? Baik, mobilitas sosial yaitu saluran pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Pada gambar ini, kira-kira hubungan gambar ini dengan saluran siapa yang menjelaskan? Ini adalah gambaran seseorang yang telah lulus sarjana yang memiliki cita-cita bertugas sebagai seorang guru. Ia akan mendapat mewujudkan mobilitas sosialnya di lembaga pendidikan tempat ia bekerja. Jika karirnya terus berkembang, maka akan mengantarkan seorang guru tersebut bisa menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Mengapa pendidikan itu dianggap sebagai sosial elevator? Menurut saya, melakukan pendidikan akan dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengangkat kedudukannya. Ini adalah gambaran partai politik. Nah, banyak sekali ada gambaran partai politik dan banyak sekali ada orang-orang yang meniti karir di organisasi politik ini ya dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Salah satu contohnya, anak-anak coba perhatikan di sana ada gambarnya Bapak Jokowi.
ya. Kira-kira siapa yang bisa memberi informasi tentang perjalanan karir Bapak Jokowi dari sebelum jadi presiden sampai sekarang? Ayo silahkan. Sebelum Bapak Jokowi menjadi presiden, dia Iya. pernah menjadi pengusaha mebel dan juga wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Kira-kira anak-anak apa sih tujuan didirikannya organisasi ekonomi? Tujuan didirikannya organisasi ini adalah membuat cara melakukan kegiatan utama yaitu produksi dan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali Ardi. Tepuk tangan untuk Ardi, jawabannya top, bagus jawabannya. Kemudian selanjutnya, nah ini apa kaitannya kira-kira organisasi ekonomi dengan saluran mobilitas? Melalui organisasi ekonomi, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya melalui penghasilan dan juga jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi tempat mereka bekerja. Sekian dan terima kasih. Nah, ini adalah contoh gambaran organisasi profesi. Jadi beberapa di antaranya ada gambar IDI. Jadi IDI itu singkat adalah Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Mungkin lambang yang di bawah sudah sering anak-anak lihat ya. Kira-kira bagaimana organisasi profesi ini dapat menjadi sarana mobilitas sosial vertikal? Menurut saya, organisasi profesi ini merupakan himbauan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Nah, anak-anak, kira-kira dari materi mobilitas sosial yang semua sudah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, kira-kira ada nggak dampak dari mobilitas sosial? Dampak yang terjadi secara sosial bisa positif dan negatif, Bu. Dampak Iya. positifnya yang satu bisa lebih maju, yang kedua mempercepat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya terjadi konflik dan yang kedua gangguan psikologis. Iya. Baik, materi kita sudah berakhir di sini. Tadi ada yang bertanya, kalau tidak salah yang bertanya ada di kolom chat, ada si Yogi ya. Ya, Bu. Pertanyaannya, oh ya, Bu, saya mengalami gangguan jaringan. Saya belum mengerti tentang integrasi sosial dan gangguan psikologis. Tolong dijelaskan, terima kasih. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan. Iya, benar sekali Vina. Bagus jawabannya. Untuk pertanyaan Yogi yang kedua, siapa yang bisa jawab ya gangguan psikologis itu apa? Eka sudah senyum-senyum saja dari tadi. Silakan Eka. Gangguan psikologis itu adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang memengaruhi pikiran dan hati. Jadi gangguan psikologis itu adalah gangguan mental atau seperti misalnya gangguan pemikiran, gangguan yang terjadi pada pikiran kita yang mempengaruhi perasaan, suasana hati, dan perilaku. Kadang kalau kita sudah mengalami gangguan psikologis, mungkin juga kita akan langsung menangis seperti itu. Ada yang mungkin melampiaskannya dengan teriak seperti itu. Nah itu termasuk gangguan psikologis. Jadi mungkin saja gangguan psikologis ini bisa muncul sesekali pada seseorang atau mungkin juga bisa bertahan lama. Nah, materi kita sudah selesai anak-anak. Kita lanjut ke sesi diskusi. Nadiem Anwar Makarim adalah seorang pengusaha. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo Maruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Itu tadi videonya sudah anak-anak simak dengan baik. Jadi tugasnya ada 2 untuk di video.
Jadi yang pertama itu adalah setelah tayangan videonya kalian tonton, kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi saluran yang digunakan Nadiem Makarim untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Jadi, kemudian tugas yang berkaitan dengan video yang nomor 2 itu adalah dari tayangan tersebut kalian juga diminta untuk menentukan atau menganalisis saluran yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Nadiem Makarim sekarang bisa menjadi menteri. Kemudian tugas yang ketiga adalah kalian diminta membaca artikel yang sudah ada, kemudian cerita tentang Made Duta yang tak kunjung berangkat ke kapal pesiar ini, kalian diminta untuk mencari dampak apa yang terjadi pada Made Duta akibat mobilitas yang terjadi pada Made Duta. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Baik, karena semua sudah paham dengan apa tugasnya, jadi anak-anak silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Jadi diskusinya sudah Ibu bagi kelompoknya ya, kemarin terdiri dari 4 orang. Kemudian kalian bisa berdiskusi menggunakan WA grup kelompok kalian masing-masing. Silahkan buka LKPD-nya kembali atau kalian bisa lihat pada layar yang pada layar Meet kalian. Jika ada pertanyaan atau permasalahan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu ya, tidak usah sungkan-sungkan. Waktu kalian adalah 30 menit. Jadi 15 menitnya kalian gunakan untuk diskusi bersama kelompok kalian, kemudian 15 menitnya lagi Ibu gunakan untuk presentasi. Jadi nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian. Baik anak-anak, waktu semuanya Ibu serahkan sepenuhnya kepada kalian. Silahkan berdiskusi. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Apakah mengalami permasalahan saat berdiskusi? Tidak, Bu. Iya, jika tidak, maka silahkan lanjutkan diskusinya. Baik anak-anak, karena waktu sudah jadi untuk mengawali diskusi yang pertama, Ibu minta kelompok 1 dulu ya yang menyampaikan tentang kesuksesan Nadiem Makarim. Silakan kelompok 1. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Menurut kami kelompok 1, saluran yang digunakan Nadiem untuk mencapai mobilitasnya adalah mobilitas pendidikan dan politik. Ini dilihat dari pendidikan yang diikuti Nadiem sampai ke luar negeri, sehingga Nadiem merupakan orang dengan SDM yang berkualitas sehingga menyebabkan Nadiem terpilih menjadi menteri. Saluran yang paling berpengaruh terhadap mobilitas sosial Nadiem adalah saluran politik. Hal ini dilihat dari perjuangan politik yang dilakukan Nadiem untuk bisa mencapai menjadi menteri. Baik, Iya. Iya, perlu Ibu koreksi sedikit ya, Trisna Dewi. Jadi tulisannya memang Nadiem, tetapi dibacanya Nadim ya. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kelompok 2 memiliki jawaban yang berbeda dengan kelompok 1. Saluran yang digunakan oleh Pak Nadiem Makarim ini adalah saluran ekonomi, karena setelah ia selesai menjalani pendidikan, ia merintis karir di tempat ia pertama kali bekerja, yaitu sebagai konsultan manajemen. Kemudian karirnya itu tersebut terus berkembang dengan mendirikan Salora dan juga aplikasi Gojek, Bu. Iya. Kemudian sehingga ia diangkat oleh Bapak Presiden menjadi menteri. Nah, jadi otomatis saluran ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas vertikal ke atas yang dialami oleh Pak Nadiem Makarim. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 3 setuju dengan kelompok 1, yaitu kesuksesan Nadiem itu melalui organisasi politik. Memang pendidikan juga
ada pengaruhnya, tapi yang paling berpengaruh adalah organisasi politik, karena melalui organisasi politik dapat memberi peluang besar bagi Nadiem untuk mendapatkan kedudukan. Terima kasih. Jadi semua jawaban anak-anak sebenarnya ya, ada yang benar, namun ada juga yang perlu diluruskan. Jadi anak-anak dari pengamatan video sebenarnya sudah jelas terlihat bahwa proses mobilitas sosial pada Nadiem itu diawali dari pendidikan. Jadi kalau kita berbicara prosesnya ya dari pendidikan, kemudian pendidikan yang ia tempuh itu sampai gelar Master of Business, sehingga ia itu bisa memperoleh pekerjaan dengan sangat mudah ya. Kemudian dengan berbekal ilmu yang dia miliki, ia bisa mendirikan usaha rintisan seperti yang Zalora dan Gojek tersebut. Kemudian ada juga saluran lain yang dalam proses mobilitas Nadiem, yaitu saluran ekonomi. Jadi dapat dilihat bahwa ia meningkatkan karir. Di tempat pertama ia bekerja itu adalah sebagai konsultan manajemen seperti yang dikatakan oleh Eka tadi. Kemudian karirnya terus berkembang, mendirikan Zalora, kemudian mendirikan Gojek seperti yang sudah kita kenal dengan aplikasinya yang familiar atau famous atau terkenal di Indonesia ya. Kemudian saluran yang berpengaruh yang hingga sekarang mengantarkan Nadiem menjadi menteri itu sebenarnya adalah saluran ekonomi. Kenapa ya? Jadi alasannya adalah dilihat dari latar belakang Nadiem itu adalah seorang pengusaha muda. Jadi Pak Jokowi mengamati bahwa dia itu adalah seorang pengusaha yang muda yang berhasil mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi seperti Gojek tadi. Jadi dengan basicnya sebagai pengusaha muda ini adalah menjadi modal tersendiri untuk mengantarkan Nadiem itu sebagai menteri. Jadi Nadiem itu tidak menggunakan saluran politik ya anak-anak. Jadi karena Pak Nadiem itu tidak tergabung dalam organisasi politik. Jadi seperti yang dikatakan kelompok 1 dan 3 itu kurang pas ya. Jadi Nadiem itu sama sekali tidak tergabung dalam organisasi politik, namun Nadiem terpilih menjadi menteri itu karena keputusan presiden. Jadi presiden akan melihat bahwa Nadiem ini adalah sosok anak muda yang penuh kreativitas, penuh inovasi, dan juga sebagai pendiri perusahaan berbasis teknologi. Sehingga jelas bahwa saluran yang berpengaruh terhadap kesuksesan Nadiem sekarang ini adalah saluran ekonomi, karena dia dilihat sebagai pengusaha muda yang sukses, yang kreatif dan penuh inovasi. Kita lanjut ke diskusi yang terakhir ya, diskusi yang ketiga. Menurut kelompok 2, Nadiem Duta mengalami mobilitas vertikal menurun. Iya. Dapat lagi dikarenakan situasi pandemi ini, hingga memilih menjadi petani. Dampak yang ditimbulkan dari mobilitas sosial tersebut adalah terjadi gangguan psikologis. Ia mengalami kecemasan akibat berkurangnya pendapatan. Menurut kelompok 3, benar yang dikatakan kelompok 2. Selain dampak negatif, mobilitas sosial yang terjadi pada Nadiem Duta bisa saja membawa dampak positif, yaitu membuat Nadiem Duta lebih berusaha keras lagi. Hal ini terlihat bahwa sebelumnya ia tidak pernah menggarap sawah. Perlahan tangannya sudah terampil dan menanam benih karena sudah terbiasa. Sosial yang terjadi pada Nadiem Duta memberikan dampak positif, yaitu menjadikan Nadiem Duta pantang menyerah dengan keadaan. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi semua jawaban anak-anak bagus ya, namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tambahkan. Jadi jika kita mengalami hal serupa seperti Nadiem Duta, maka hal tersebut sudah pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif juga. Jadi dampak positifnya adalah mungkin Nadiem Duta punya banyak waktu untuk keluarganya. Kalau dulu kan dia kerjanya di kapal pesiar, kalau sekarang di rumah mungkin bisa punya waktu luang bersama keluarga. Kemudian Nadiem Duta lebih dekat dengan alam. Jadi dia dulu kerjanya di kapal pesiar, tidak pernah menghiraukan sawahnya yang lama tidak pernah digarap.
Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kemauan untuk berusaha bekerja keras. Seperti yang dikatakan Dewi tadi ya. Jadi tidak pernah menanam padi, sekarang sudah terampil. Jadi udah mau berusaha bekerja keras. Kemudian ada juga dampak negatif yang terjadi pada Made Duta. Otomatis Made Duta mungkin gajinya lebih besar ya. Kalau dulu tidak pernah memperhitungkan yang namanya beli bibit padi kalau dulu jadi di kapal pesiar, sehingga pendapatannya lebih besar. Kemudian dampak negatifnya penurunan pendapatan. Selanjutnya adalah terjadi kecemasan anak-anak. Dia selalu cemas dan berpikir kapan sih saya akan berangkat bekerja lagi. Kemudian Made Duta juga mungkin akan mengalami gangguan psikologis seperti kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap pandemi ini. Kira-kira kapan ya pandeminya berakhir? Kemudian dia selalu mungkin khawatir apakah saya akan bertahan selamanya, karena mungkin dia lebih suka dengan bekerja di kapal pesiar. Kemudian dia juga mungkin selalu khawatir jika panen saya gagal, saya harus gimana? Berarti saya tidak bisa makan. Nah, itu mungkin yang dialami oleh Made Duta ya. Kira-kira anak-anak bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Iya. Nah, kira-kira dari semua yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Dengan adanya saluran mobilitas sosial akan mempercepat proses mobilitas sosial pada seseorang. Contoh saluran mobilitas yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Dampak negatif yang ditimbulkan dari mobilitas sosial bisa saja bersifat positif dan negatif. Menurut kalian, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Belajar hari ini sangat menyenangkan dan gembira, Bu. Agak tegang, tapi Ibu agak pelan-pelan sedikit ya saat menjelaskan materi. Oke, nanti pertemuan berikutnya Ibu pelan-pelan nanti menjelaskan ya. Mungkin tanpa sadar semangatnya menggebu-gebu jadi lebih cepat menjelaskan jadinya. Pelajaran kita hari ini yang menyebut cuma saran saya lebih banyak pertanyaan lagi, Bu, supaya lebih Iya, oke. Minggu depan nanti lebih banyak lagi pertanyaannya supaya mungkin kalian bisa lebih tegang dan penuh konsentrasi. Kira-kira yang sudah kita pelajari tadi, ada nggak hal bermakna yang dapat kita petik? Hal bermakna yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini, itu kita bisa memulihkan mobilitas dengan berusaha, semangat, dan bekerja keras melalui saluran mobilitas sosial. Jadi hal bermakna yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini yaitu setiap orang pasti akan pernah mengalami perubahan, peningkatan ataupun penurunan status dan juga peran. Jika kita mengalami penurunan status yang turun, kita tidak kecewa atau sedih. Begitupun juga sebaliknya, jika kita mengalami kenaikan status, kita tetap harus bersyukur dan tidak boleh terlalu sombong. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu yang sekarang akan bertanya ke kalian, oke ya? Jadi, silahkan ada soal, silahkan kalian baca. Nah, setelah kalian baca, silahkan siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini kembali seperti tadi akan dapat tambahan nilai. Jadi dari awal semua sudah Ibu catat tadi. Silakan. Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Iya, Ardi. Silahkan, Ardi. Organisasi pendidikan dan profesi. Jawaban Ardi benar ya, organisasi pendidikan dan profesi. Oke, Ardi dapat nilai 100 ya. Kemudian soal yang berikutnya. Percepat perubahan sosial. Iya, mempercepat perubahan sosial budaya. Iya, Yogi nilainya 100. Ada soal evaluasi yang perlu kalian jawab. Waktunya adalah 10 menit. Jadi sudah terlihat ya bahwa nilainya di sana ada yang dapat 100. Nah, ada yang dapat 90, ada juga yang dapat 70. Tapi nggak apa-apa, nilai KKM-nya sudah 70 ya.
Jadi di sana terlihat bahwa Agus Manik dapatnya 90, yang dapat 80 ada Vina, yang lainnya Amel 90. Nah, yang paling tinggi Dewi ya 100. Oke, karena mungkin dari tadi sudah aktif sekali ya. Oke, bagus-bagus semua nilainya anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah aktif, sudah semangat sekali dari tadi pagi ya, dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, ingat materi kita baik-baik. Semoga kalian selalu bersemangat untuk masa depan kalian semua yang gemilang. Semoga cita-cita kalian semua terwujud. Jangan mudah menyerah, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah sebuah proses menuju keberhasilan. Tetap bersemangat, tetap happy, dan tetap selalu jaga kesehatan ya. Pembelajaran kita minggu depan adalah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi mungkin kalian bisa persiapkan diri kalian baik-baik sebelumnya. Ya, kita akhiri materi kita hari ini dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelancaran pembelajaran kita. Menutup pembelajaran dengan doa. Silahkan Agus Manik dipimpin berdoa temannya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agus Manik. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.